Jujur, saya dulu pernah ditawarin untuk kerja di Kamboja juga. Untungnya saya tolak di bagian administrasi, dia kabur. Oh, berhasil kabur. Berhasil kabur dia. Iya, memang dia sendiri yang bilang di sana itu, waduh kerjanya udah 18 jam. Kita akan membahas kisah nyata ini pokoknya edukasi terkait pengalaman bekerja di luar negeri, apa sih susahnya, senangnya, berapa sih gajinya. Nanti kita akan juga berbagi pengalaman tentang dari proses kehidupan di sana itu seperti apa, pengalaman kerja bersama orang di sana itu seperti apa, karena kan setiap karakter dan perilaku atau sifat-sifat orang itu kan, apalagi di luar negeri kan budayanya berbeda ya. Jadi kita akan bicarakan di sini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya. Oke Pak Gong, santai sambil ngopi tuh. Silakan disuruh. Oh iya, ngopi loh. Ngopi Ton. Kita seruput dulu sambil ngopi. Mantap. Ya, terakhir saya kerja di Bulgaria. Itu pertama kali saya berangkat ke Bulgaria itu tahun 2023. Itu pertama kali saya kerja di Eropa, karena Bulgaria termasuk Eropa ya. Waktu saya ngelamar kerja, sebenarnya saya ngelamar sebagai tukang cuci piring. Apa itu? Steward. Steward. Ya, steward. Tapi karena sempat ditanyakan pada saat interview oleh pihak HRD-nya, pengalaman kamu seperti apa sebelum melamar kerja di Bulgaria ini? Oh, saya dulu pernah menjadi duty manager di front office. Nah, terus Pak Gong, sebelum berangkat itu melalui agent atau melamar sendiri di perusahaan? Kebetulan saya punya teman yang punya saham ya di agent, jadi saya juga minta informasi kepada beliau. Nah, di sana pas ada lowongan untuk ke Bulgaria. Waktu itu sih dibilangnya batasan maksimal umurnya itu 40. Kebetulan saya masih 38 tahun waktu itu. Jadi masih bisa berangkat. Untuk prosesnya sendiri seperti biasa ya, kemungkinan ada beberapa perbedaan aja. Kalau misalkan kita berangkat kayak mau ke Eropa, ke Amerika, Australia itu pastinya ya memerlukan visa. Tapi di beberapa negara Asia Tenggara, sekarang Jepang itu kalau misalkan kita sudah punya e-paspor itu tidak perlu lagi visa. Ya. Jadi saya menyetorkan CV atau kurikulum vitae, data diri saya sendiri, terus diminta sertifikat semuanya yang pernah bekerja di mana aja, sebagai apa, itu semuanya komplit, foto segala macam, paspor pastinya ya. Setelah itu baru dilaksanakan interview. Ya. Tes dulu ya. Interview langsung ke user. Interviewnya itu bahasa Inggris? Full bahasa Inggris. Full bahasa Inggris. Ya, full bahasa Inggris interviewnya, karena dengan orang Bulgaria langsung. Oh, itu tahapannya? Ya, jadi setelah lulus interview, nanti baru akan direncanakan atau di-arrange visa untuk visa kerjanya. Sebelum visa kerja, kita masih menunggu yang namanya job letter dan juga working permit. Kalau job letter sama working permit sudah ACC, baru kita apply visa. Oh, visa? Iya, visa dulu ke Jakarta, ke Embassy Bulgaria. Nah, setelah itu interview visa, balik, menunggu sekitar paling lama ya sebulan 2 bulan tuh sudah keluar untuk visanya. Nah, setelah visa keluar baru dikasih tiket. Tiketnya itu full ya, PP. Ya. Two way, Bu? Ya, pulang pergi. Terus untuk bekerjanya waktu itu. Setelah lulus berangkat ke sana, gimana Pak Agung melihat negara di sana, perbedaannya? Oh, waktu pertama kali, jujur ya saya sangat excited sekali ini. Senang sekali karena pertama kali ini saya ke Eropa. Di Bulgaria. Bukannya saya gimana ya, tapi begitu nyampe di sana, jalan, ternyata negara Bulgaria memang kebetulan saya dapatnya yang bagian pinggiran.
Pinggiran. Oh, pinggiran. Pinggiran dia. Oh, ada ya di sana pinggiran? Iya, memang di dekat pantai. Bukan dapat yang di ibu kotanya. Ibu kotanya adalah Sofia. Mungkin kalau di Sofia itu lebih kota besar ya. Kalau di sini kayak di Jakarta itu udah banyak gedung-gedung bertingkat tuh. Oh, kalau di tempatnya di Pak Agung itu desa berarti ya? Ya, masih pedesaan sekali itu. Pedesaan sekali. Ya, jaraknya itu dari airport tuh sekitar 1 jam. Dari airport ke tempat Tempat kerjanya 1 jam. Nah, setelah datang di sana, terus Pak Agung tahu tempat kerjanya sepi, gimana? Mau melanjutkan apa menyerah? Ya, namanya juga nasi sudah menjadi bubur ya. Mau gimana? Kita olah aja ya, kita olah langsung kita makan. Ya, tempatnya emang agak jauh. Mau kemana-mana jauh. Jujur aja mau kemana-mana jauh. Dan kalau menurut saya sih memang daerah situ ya, khususnya daerah situ yang emang agak kurang berkembang. Cuma di tempat kerja itu, ya kelebihannya di sana itu memang pantai dekat. Terus ya lapangan golf. Nah, di daerah situ mereka menang dengan lapangan golfnya. Di sana ada 3 lapangan golf yang kemarin sempat dapat penghargaan kalau nggak salah. Nomor 1 atau nomor 2 itu di Eropa. Jadi dari 3 lapangan golf ini mereka bisa dijadikan sebagai tempat destinasi untuk berlibur. Apalagi untuk para pemain golf ya. Karena sering diadakan turnamen juga di sana. Oh, berarti pariwisata di sana mengedepankan lapangan golf. Kalau kita di sini kan biasanya pantai. Iya, pantai, betul. Apa trekking gitu. Iya, betul. Oh, kalau di sana lapangan golf. Ya, golfnya di sana yang jadi ini. Kalau nggak ada lapangan golf kayaknya nggak laku ya. Sepi dia pasti. Nah, untuk tamunya gimana di sana, Pak? Nah, kalau tamunya itu sekarang juga tergantung musim ya. Tapi kalau di sana, waktu pertama kali saya tahun 2023 mulai kerja di sana itu, tamunya kebanyakan member dari Rumania. Karena Rumania ke Bulgaria itu cuma 4 jam lewat jalur darat. Oh, dekat. Iya, dekat. Cuma 4 jam saja. Jadi kebanyakan member dari Rumania. Tamu-tamu yang lain juga ini banyak, kayak dari Inggris, ada dari Jerman, dari Amerika, dari Jepang pun ada. Tuh. Nah, untuk musimnya, di sana kan 4 musim ya? Ya, betul 4 musim. Nah, makanya di sana saya juga kerja itu. Jadi musim dingin sudah pasti libur ya? Ya, saya kerjanya cuma musim panas saja. Seasonal worker. 4 bulan. Selama kurang lebih 6 bulan. Nah, untuk kegiatan hari libur biasanya kemana aja di sana? Nah, ini yang sebenarnya jadi problem. Kalau di situ libur itu gimana ya? Mau keluar ke kota Jauh. Sepi jauh. Kita harus naik taksi. Taksi itu harga sekitar kalau misalkan dirupiahkan sekarang itu 300.000. 300.000 sekali jalan. Belum PP itu. Makanya kadang-kadang kalau ada teman gitu, jadi bisa kayak patungan, bayar taksi baru keluar. Tapi kalau libur sendiri, mending di rumah aja. Bahas masalah penghasilan. Nah, di sana berapa sih UMR? Kalau di sini kan UMR. Nah, kalau masalah gaji itu dari setiap departemen berbeda ya. Kebetulan saya waktu itu dapat sekitar 1.000 leva. Leva itu mata uangnya di Bulgaria. Ya, 1.000 leva. Kira-kira berapa itu? Nah, itu tergantung gini juga sekarang. Tergantung mata uangnya, tukarnya, rate-nya berapa ya. Karena sempat mata uangnya 7.000, sempat juga mata uangnya ke 9.000, 8.000. 9 juta. Ya. Nah, itu kan gaji pokok. Ya, nanti kan kita mengandalkan PayPal gitu. Iya. Jadi teman-teman semua bekerja di luar negeri, gajinya berbeda-beda tergantung di mana kita, negara mana kita bekerja. Betul sekali. Tippingnya, ya. Tippingnya ini. Ya, tipping juga tergantung. Oh, gitu ya. Ya, bukan tergantung dari apa ya istilahnya, tergantung dari tamu enggak sih. Lebih ke diri kita sendiri ya, gimana cara handle tamunya. Itu sebenarnya. Ya, kadang ada strategi-strateginya juga sih. Oke deh. Sekarang kan banyak orang yang ingin berangkat ke luar negeri. Betul. Nah, terus dia tidak menjalankan protokol atau
Prosedur. tata prosedurnya Oh, yang ya. tergiur dengan gaji yang mungkin didapat dari media sosial, Betul. dari informasi yang belum akurat. Nah ini Ya. sekarang kan marak TPPU, penjualan orang. Ada nggak teman atau Pak Gong pernah nggak mengalami ditawari untuk bekerja yang kurang recommended lah? Oh, oke. Kalau nggak salah itu di Kamboja ya kejadiannya ya. Ya sekarang Ya. kan banyak di Myanmar, Kamboja, Kamboja kan ya. sudah Oh, ya. saudara. Jujur, saya dulu pernah ditawarin untuk kerja di Kamboja juga. Untungnya saya tolak. Untungnya saya Bekerja di tolak. Kamboja sebagai Wah, itu waktu itu ditawarin di bagian administrasi judi online. judi online. Oh, Pak Gung pernah ditawarin? Iya, pernah dulu. Ditolak. Saya tolak. Memang. Gajinya berapa? Nah, diiming-iming gajinya memang di luar nalar ya. Diiming-iming gajinya itu 15 sampai 20 juta katanya. Oh, Ya. Di Asia Tenggara 15 sampai 20 juta, semuanya ditanggung, cuma harus ready paspor aja. oh, kita tanggung paspor. Ya, kita cuma harus punya paspor aja. Sisanya mereka yang akan menanggung. Cuma saya nggak Tiket, mau. untuk akomodasi semua. Semua ditanggung. Makan semua ditanggung. Jam kerjanya yang saya kurang tahu, terus perusahaan jelasnya saya juga kurang tahu. Nah, karena ini dapat apa namanya rekomendasi, bukan rekomendasi, ajakan dari teman sih. Ya teman-teman kenal-kenal di online gitu, tapi ya saya tolak. Saya juga nggak mau terjun ke dalam dunia gelap gitu ya. Ya, Ya. sebaiknya kita mencari agent Ya. yang betul, punya perusahaan yang nyata. Nah, teman-teman Pak Agung nggak ada yang punya gini pengalaman. Ada teman- yang kena kasus penipuan atau penjualan orang. Kalau masalah yang penjualan orang atau penipuan, saya nggak ada. Tapi kalau dia sampai ikut ke Kamboja, pernah ada teman. Temennya sampai Iya, ikut. pernah ada temannya. Ditawari bekerja sebagai admin. Admin sama, admin juga. Tapi untungnya itu baru jalan beberapa bulan, sekitar 3 atau 4 bulan, dia kabur. Oh, berhasil kabur. Biasanya Berhasil susah. kabur dia. Iya, memang dia sendiri yang bilang di sana itu, waduh kerjanya udah 18 jam sampai 20 jam per hari. Non-stop. Non-stop. Memang gajinya besar katanya dia. Hmm. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa kok dia bisa kabur kalau misalkan Nah, dapat kalau gaji gajinya besar segitu? Ya. Kayaknya cuma agak gini aja sih, agak mengarang cerita aja. Makanya dia sampai kabur, 4 bulan dia bisa kabur. Syukurnya dia bisa kabur ya, dan dia pulang nggak bawa apa-apa. Oh, berarti Dia cuma pegang paspor aja, dia bisa kabur dan ada uang buat beli tiket. Udah dia pulang langsung. ada nggak cerita yang diinfokan temannya Pak Agung itu, cerita-cerita bekerja di sana? Kalau masalah cerita yang di sana, pada saat dia bekerja, memang pertamanya sebagai admin, tapi mendapatkan penawaran lain untuk kerja, istilahnya berhenti sebagai admin, ada pekerjakan di perusahaan yang lain. Oh, dijual. Ya, seperti itu modusnya. Karena dia tidak bisa bekerja di sana, biasanya perusahaan itu menjual lagi dengan harga lebih tinggi. Mungkin dengan tujuan yang berbeda, tapi kayak sekarang kan lagi marak-maraknya tuh. Itu dah. Ya, Ya. organ tubuh yang dibongkar, yang dioperasi tanpa dibius. Itu waduh. Berarti dia selamat sekarang. Selamat dia udah sekarang. bekerja di pariwisata Sekarang juga. kalau sekarang belum sampai gini dengar lagi kabarnya. Terakhir cuma itu aja ketemu. Sekarang belum dengar kabarnya lagi, sekarang bekerja sebagai apa itu saya belum dengar lagi. Kembali lagi di Bulgari. Bulgari bekerja berapa lama? Kerja dari tahun 2023 selama 6 bulan, terus pulang, balik lagi tahun 2024 selama 6 bulan juga. Jadi kerjanya itu musim panas saja. Kalau musim dingin ya udah kita Berarti banyak liburnya ya? Oh, banyak sekali. Oh. Dari bulan November. Jadi teman-teman yang mau banyak libur, kerjanya cuma 4 bulan ke Bulgari. 6 bulan. 6 bulan. Nanti agennya tanya boleh beliau Pak Agung. Ya boleh nanti kalau mau DM langsung atau tulis di komen aja, nanti kita bisa infokan agennya yang mana.
terpercaya ya, Terus terpercaya. Pak Gong, yang di Amerika. Oke. Kita biar tahu perbedaan yang di Bulgaria dengan Amerika. Oke. Amerika tahun berapa Pak Gong? Saya tahun 2006. 2006. Ya, di sana 1,5 tahun. Di Amerika. Di Amerika negara, 1,5 tahun. negara. Bagian kan luas itu. Ini, nah, North Carolina, NC. Casiers, kotanya Casiers. Ya, North Oh, Carolina. itu ada lamang gunung. Ya, itu nah, gunungnya ini. Pegunungan. Ya, pegunungan, betul sekali. Kerjanya di pegunungan waktu itu. Gimana perbedaan antara Bulgaria dan di North Carolina. Carolina. Ya, North Carolina. Ya. Memang kalau dari lingkungan ya sama-sama jauh dari kota, tapi kalau waktu di Amerika itu masih bisa dijangkau. Oh, untuk akses apa? Untuk aksesnya itu gampang, mau nyari supermarket, Oh, gitu. kita bisa naik sepeda, kerja juga naik sepeda. Memang sih dari tempat tinggal itu agak jauh ya ke hotelnya, makanya kita naik sepeda. Nah, cuma tantangannya atau bisa dibilang ancaman berat ya, ancaman berat itu pada saat memasuki musim dingin karena ada beruang. Beruang. Iya, beruang Masih itu musim dia- dingin keluar. Iya, karena di pegunungan tinggalnya. Teman-teman yang kerja di sana diserang gitu. Oh, kalau diserang sih nggak sampai ya. Karena sudah mendeteksi sebelum Kalau melihat langsung iya. melihat. Iya, jadi baru pulang ke rumah, turun dari mobil, parkiran itu udah ada beruang, langsung kabur dia masuk ke dalam rumah. Apa namanya? Pengalaman teman saya tuh, udah dia bilang kayak nggak bisa selamat lah ini kayaknya kalau misalkan ketangkap beruang ini gitu. Kalau yang satu lagi itu pas berangkat kerja memang kebetulan di pinggir jalan ada rumah dan dia punya kayak anjing yang besar itu apa namanya ya, Labrador apa itu? Anjing salju itu. Labrador Husky kayaknya. biasanya. Bukan yang hitam besar tuh. Ya kayak Labrador gitu dah. Tapi biasanya kan pemilik rumah itu karena ada pembatas dia lehernya tuh udah ada kayak sensor gitu. Oh, kalau Ya kalau misalkan lewat pagar dia kayak ada kesetrum jadi dia nggak bisa lewat pagar. Nah kemungkinan apes ya teman saya waktu itu. Jadi pada saat dia bekerja naik sepeda itu pemilik rumah lupa menghidupkan sensornya. Jadi dia sampai digigit kakinya. putus. Gitu. Nggak sampai putus ya. Untungnya cuma lecet dikit aja karena dia pakai celana yang tebal kan pas musim dingin. Itu kalau kita sakit itu perawatannya gimana? Kalau sakit Punya nggak kita asuransi kesehatan? ya, asuransi itu emang kita sudah bayar di awal ya. Asuransi sudah bayar di awal, jadi kita bisa langsung klaim aja nanti ke pihak hotel atau ke pihak asuransi langsung. Jadi sakit itu biasanya sudah ditanggung, karena kita sudah bayar asuransi di awal. Nah, kembali lagi di Amerika kan lebih bagus nih kayaknya. Oh, Gajinya berapa, Pak? pasti kalau itu ya. Gajinya berapa? Tahun 2006 aja dulu ya, 2006 itu saya masih dibayar $7,5 per jam. Kerjanya 8. 8 jam. 8 kali 7, 56, 56 tambah 4. Dolar 6. Berarti 60 dolar. $60 per hari. Rupiah waktu itu cuma di angka sekitar 10.000, 11.000. 10 berapa itu, Bu? 6 juta. Ya, belum 600-an ya. 600 sekian lah. Hampir 1 juta lah. Belum sih nyentuh angka 1 juta per hari. Tapi saya kan sering ambil overtime. Nah, overtime plus tipping. Ya. Dan saya juga bekerja di sana karena saya bersifat magang waktu itu training. Ya, masih training. Kalau training di Amerika itu digaji. Sebenarnya cuma berangkat dari sini aja statusnya ini. Apa namanya training. Tapi kalau di sana ya tanggung jawab sama. Ya, bekerja sama kayak karyawan-karyawan yang lainnya. Dan saya juga bekerja nggak di satu departemen. Waktu itu saya bekerjanya pertama kali mulai itu di Buffet Runner. Buffet Runner itu tugasnya kan kalau misalkan ada di restoran buffet itu kita tukang ganti makanannya. Sama di setup setiap pagi sebelum mulai itu kita setup semuanya kayak ada apa dressing atau bumbu-bumbunya itu es, buah, segala macam. Nah, jadi pada saat restoran buka, kita juga standby, cek mana makanan yang habis itu kita ganti. Kalau tamunya sudah selesai, kan ada jam-jam buka breakfastnya dari jam 7. Dari jam 7 sampai jam 11 kita tutup, kita siapin buat lunch. Lunch mulai dari jam 12 sampai jam 4 kita tutup.
Dari jam 4 sampai jam 5 baru dinner. Setiap hari begitu, itu selama kalau nggak salah 3 bulan. Nah, kalau di Amerika ada liburnya juga? Ada liburnya, seminggu dapat sekali. Kalau nggak dapat libur, lebih bagus lagi. Uangnya masih makin banyak. Gajinya ya, full ya. Kalau di sana kita mau kerja, lanjut kerja itu biasanya diusir. Kalau di sini kan orang diminta ya. Diminta lanjut untuk kerja. Oh, bisa nggak lanjutin dulu ini sampai gini. Kalau di sana nggak. Kita mau lanjutin tuh, nggak, kamu pulang. Udah jam pulang ini, udah jam pulang gitu. Orang yang tergiur dengan gaji besar, pekerjaan betul. enak. Nah, untuk teman-teman apa yang sebaiknya dibekali untuk berangkat ke sana? Gimana tekniknya, caranya, apa yang dipersiapkan? Oke. Dan biar tidak terjerumus dengan penipu. Oh ya, ini lagi banyak-banyaknya. Kalau saya lihat di sosial media ya, banyak yang bilang, oh nyari visa ke kayak Amerika, Australia itu gampang, ada visa kerjanya segala macam. Lebih baik cari tahu dulu ya, karena itu belum tentu benar ya. Lebih baik cari tahu dulu agennya di mana biar jelas. Kalau bisa kunjungi agennya, ya kunjungi agennya, lihat profilnya dia. Maksud saya profil dari agen tersebut, lihat dulu. Kalau misalkan dia benar-benar ada kayak foto-foto atau video-video mereka memberangkatkan orang, boleh digas. Tapi kalau seandainya mereka tidak punya kantor atau tempat yang resmi, itu sebaiknya jangan. Iya, karena sekarang banyak sekali yang menawarkan visa kerja. Setahu saya, kalau untuk ke Amerika atau Australia, Australia paling sulit. Itu kalau mengenai visa kerja, itu mereka nggak akan mengeluarkan kecuali kita punya keahlian khusus. Iya, Amerika dan Australia mereka akan mengeluarkan visa kerja kalau kita punya keahlian khusus. Contoh engineering, IT yang gitu-gitu ya bisa. Tapi kalau seandainya kayak pekerja untuk yang di housekeeping gitu-gitu, itu udah banyak yang bisa, orang sana pun bisa gitu. Iya, betul. Jadi dia mencari orang-orang yang memiliki keahlian yang dibutuhkan. Iya, betul sekali. Keahlian yang sangat-sangat dibutuhkan di sana dan jarang orang yang bisa melakukannya. Jadi kalau misalkan mau mencoba, kalian yang umurnya masih di bawah 30 tahun, kalau mau coba ke Amerika, sudah punya ijazah D1. Nah, D1 itu bisa kalian cari namanya J1 visa. J1 visa. Iya. J1 visa itu sama seperti saya dulu. Itu kalau sekarang cuma bisa 1 tahun aja. Kalau dulu masanya saya waktu 2006 itu sampai 1,5 tahun, 18 bulan. J1 itu? Iya. Biasanya kalau misalkan sudah mendapatkan visa kerja dari perusahaan tersebut, karena perusahaan pasti akan mensponsori karena orang ini punya keahlian khusus. Nah, dan biaya pun sedikit. Paling kita cuma visa aja ya untuk interview visa. Kalau ke Amerika itu biasanya Jakarta atau Surabaya, Embassy Jakarta atau Surabaya. Gitu. Agar masyarakat tidak tertipu dengan janji-janji agen itu, gimana Pak Gung gininya? Penekanannya gimana? Agar kita tidak tertipu dengan agen yang bodong yang sekarang itu, kita harus lebih pintar-pintar lagi mencari informasi sebenarnya. Jangan mudah terpercaya. Iya, jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya. Cari informasi lagi, gali informasi lagi. Kalau misalkan punya teman yang sudah pernah berangkat, nah mungkin itu bisa dijadikan rekomendasi agennya. Ya, jadi jangan langsung percaya. Oh nanti mau berangkat nih ke kapal pesiar ke Amerika, biayanya cuma 10 juta, 15 juta, nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Nanti kalau bayar 10 juta dulu bisa langsung lolos interview sama gininya, nggak ada istilah gitu. Karena pengalaman akan ditanyakan, bahasa itu yang paling penting, bahasa. Gimana kita mau kerja di luar negeri kalau bahasa kita kurang? Belum cakap. Gimana mau komunikasi nanti? Ya. Berarti kita harus kita mempelajari bahasa dulu biar bagus. Ya. Dialek dan ucapan apa itu, kalimat kan. Kosakata. Biar banyak, udah lancar. Baru kita mendaftar ke
agent yang resmi lah istilahnya. Kita harus mempelajari bahasa dulu, mempercakap kemampuan dalam berbahasa, baru berani berangkat ke luar negeri. Ya, Betul, betul. Dan satu lagi yang penting yang harus dipersiapkan adalah mental ya. ya kita harus mempersiapkan mental. Karena Mental. udah otomatis kita jauh dari keluarga dan tidak seindah yang kita bayangkan. Bayangkan ya. Memang sih kalau ngeliat di sosial media, wih tippingnya numpuk ya gitu ya. Ya. Jangan lihat tippingnya numpuk aja ya, kerjaannya juga harus Pas diperhitungkan. foto di pemandangan yang indah, yang ada gunungnya, yang betul. ada pantainya, tapi di belakang layar kita bekerja mati-matian. Ya betul kan? Ya betul. Tapi memang beda ya kalau di sini sama di sana. Ya, itu. Kalau di sini kerjanya duduk, gajinya gede. Kerja apa tuh Pak Gun? Saya mau lagi satu. Saya juga mau cari lah. Intinya kita harus siap mental, Betul, mental. pengetahuan, skill, baru bisa diadu ke luar negeri. Betul. Dan Kalau juga sudah bagus, perusahaan pasti akan memberikan penghargaan, reward Iya. dengan memberikan gaji yang besar. kayak anak kecil, kayak anak SD. Terima kasih untuk edukasi biar masyarakat atau teman-teman kita tidak terjerumus ke hal yang bersifat penipuan Ya, melalui agent bodong. bodong, pekerjaan enak, gaji besar, tahu-taunya nyampe di sana menjadi korban penipuan TPPO, penjualan Ya, orang. penjualan organ tubuh yang gitu ya, jangan iya. sampai ya. Dan teman-teman kalau misalkan mau mendapatkan informasi agent-agentnya yang mau menanyakan boleh nanti tulis di komen ya. kolom komentar aja. Oke, Kita akan balas langsung. oke, makasih Pak Gung. Sama-sama. Silakan lanjut kopinya. Wih, ya dong.